Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yatur Ahsan dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas I semester 5. Jenis penelitian yang direview yaitu entrografi. Identitas skripsi yang direview. Judul skripsi: hubungan antara nilai mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan akhlak remaja di Dusun Candi Karang, Sandono Harjo, Ngalik, Sleman. Nama peneliti: Ahmad Prakosa. Asal perguruan tinggi Universitas Islam Indonesia. Tahun terbit skripsi 2018. Selanjutnya latar belakang. Seringkali aspek penelitian pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dirasa tuntas apabila mampu menjawab soal ujian serta mampu mempraktikkan beberapa ritual keagamaan. Tidak sampai masuk ke ranah yang lebih dalam. Alhasil, sering ditemui beberapa anomali, di mana nilai mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah bagus, namun tidak diimbangi dengan akhlaknya yang merosot di lingkungan tempat tinggalnya. Sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan besar dalam hal ini. Apakah memang terdapat kesalahan dalam pembelajaran di sekolah ataupun beberapa hal lain yang tidak sejalan dengan realita yang diharapkan? Yang B, bukti konkretnya bisa dilihat langsung di kehidupan sehari-hari beberapa remaja putri di Candi Karang, RT 01 RW 08. Contohnya, soal akhlak berpakaian saja. Mereka yang notabene beragama Islam yang dari lahir pun hidup di kalangan Islam, serta sekolah di instansi yang kental akan Islam. Cara berpakaian seperti layaknya bukan orang Islam. Berkerudung, namun mohon maaf, dadanya diperlihatkan. Memakai rok, namun belakangnya robek hingga betis, serta hal lain yang bisa secara langsung diamati. Untuk data pra penelitian, di sini saya tidak ada menemukan data pra penelitian. Selanjutnya pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Untuk pertanyaan penelitian: bagaimana kondisi akhlak remaja Dusun Candi Karang, RT 01 RW 02 di lingkungan tempat tinggal? Tujuan penelitian: mengentaskan permasalahan yang sering timbul terkait goal pelajaran agama Islam yang dirasa masih kurang maksimal dalam membentuk karakter serta akhlak keagamaan pada diri siswa. Mengidentifikasikan faktor-faktor yang mampu membentuk akhlak remaja. Kedua, bagaimana hubungan antara nilai mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan akhlak remaja di Dusun Candi Karang, RT 01 RW 08. Melihat apakah ada pengaruh sebab akibat terkait nilai hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah terhadap akhlak diri remaja Dusun Candi Karang, RT 01 RW 08. Komentar saya, sesuai dengan judulnya, pertanyaannya penelitian ini sudah sesuai apa yang ditelitinya, yang bisa dilihat di bagian pembahasan, dan tujuannya juga baik. Landasan teori atau kajian pustaka. Teori yang dikaji: nilai pendidikan agama Islam. Subteori: pengertian pendidikan agama Islam. Sumber kajiannya bisa dilihat langsung. Di situ saya sudah cantumkan ada dua sumber kutipan, bisa dilihat saja. Yang kedua, akhlak remaja. Teorinya pengertian akhlak. Sumber kutipannya di situ ada Marzuki 2009 halaman 8. Bisa lihat saja di situ. Komentar saya, untuk landasan teori atau kajian pustaka sudah saya cantumkan sumber kutipan berdasarkan skripsi tersebut. Saya ambil dari skripsi itu sendiri untuk sumber kutipannya. Selanjutnya, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian kualitatif. Untuk jenis penelitiannya entrografi. Dan jenis penelitian dan pendekatannya sudah saya screenshot situ, bisa lihat saja. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian: Dusun Candi Karang, RT 01 RW 08 Harjo, Ngalik, Sleman. Waktu penelitian 18 Mei 2018. Untuk sumber data penelitiannya, yang pertama, remaja di Dusun Candi Karang 08. Yang kedua,
remaja di Dusun Candi Karang RT 01 RW 08. Yang terakhir atau yang ketiga, contoh tokoh masyarakat yaitu Mbah Kaum di Dusun Candi Karang RT 01 RW 08. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data, yang pertama ada wawancara, dan instrumennya atau alat pengumpulan datanya mengajukan pertanyaan. Yang kedua, untuk teknik pengumpulan datanya ada observasi, dan untuk instrumen atau alat pengumpulan datanya catatan maupun rekaman. Sini saya cantumkan juga pertanyaan penelitian. Bagaimana hubungan antara nilai mata pelajaran pendidikan agama Islam dan akhlak remaja di Dusun Candi Karang RT 01 RW 08? Teknik pengumpulan data dengan wawancara, instrumennya atau alat pengumpulan datanya mengajukan pertanyaan. Yang kedua, bagaimana kondisi anak remaja Dusun Candi Karang RT 01 RW 02 di lingkungan tempat tinggal, yaitu dengan teknik pengumpulan datanya observasi, instrumennya atau alat pengumpulan datanya yang catatan maupun rekaman. Selanjutnya, teknik pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Namun, perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia. Dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Sedangkan keabsahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan triangulasi yang merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Teknik analisis data. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang merubah data menjadi temuan atau findings. Namun, dalam metode ini tidak terdapat alat ukur untuk meng-cross-check validitas maupun reliabilitas data. Tidak terdapat aturan absolut, yang ada hanyalah usaha membuat sebaik mungkin berdasarkan akal budi serta nurani secara penuh. Studi kualitatif memang unik, begitupun juga pendekatan analisisnya. Hal tersebut sangat bergantung terhadap keahlian, kemampuan, serta pengalaman peneliti. Alhasil, penelitian ini dapat menghasilkan hal yang tidak menentu, bisa sangat baik atau bahkan sangat dangkal, karena dipengaruhi oleh pengalaman serta pengetahuan peneliti. Analisis data di sini berarti mengolah serta mengatur secara sistematis melalui data yang sudah didapatkan, yang meliputi bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkan dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Inilah yang disebut hasil temuan atau findings. Findings dalam analisis kualitatif berarti mencari dan menemukan tema, pola, prinsip, pemahaman, serta wawasan. Oke, sekian review skripsi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau banyak kekurangan, silahkan diperbaiki di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.